Halo semuanya, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ayo kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih karunia mau melimpah Tuhan. Kau bukakan mata, hati, telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengaplikasikan firman-Mu. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar yang namanya tentang kesatuan hati. Karena ini adalah satu kunci yang sangat-sangat dahsyat untuk kita bisa menerima berkat kasih karunia dan juga janjinya Tuhan dan urapan Tuhan pada saat kita bisa bersatu, pada saat kita memiliki kesatuan hati satu sama lain, dan kita bisa melihat kasih karunia Tuhan akan mengalir dan berkatnya, urapannya akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sepertinya gampang untuk mendengarkannya, sepertinya gampang untuk kita melihat, kayaknya oh gampang lah, ini hal yang sesuatu yang mudah untuk kita pelajari. Tetapi untuk kita melakukannya itu sebenarnya gak mudah. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan dan kita semuanya mau merendahkan hati kita untuk belajar, pasti kita sanggup untuk melewati dan belajar dan bertumbuh untuk bisa menjalani panggilan Tuhan, untuk kita bisa meneruskan visi dan misi yang Tuhan berikan, supaya kita bisa mengakhiri perjuangan hidup kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan satu sama lain yang Tuhan sudah taruh dan tempatkan dalam kehidupan kita. Amen. Semuanya siap? Coba bayangkan sekarang ya, pernah gak kita imajinasikan diri kita masuk ke dalam suatu tempat, masuk ke dalam suatu kamar atau ruangan, di mana tuh semuanya banyak argumen, banyak orang yang tidak bersatu hati, banyak orang yang memiliki agenda masing-masing, opini masing-masing, dan suatu pemikiran masing-masing. Dan akhirnya semuanya taunya ribut satu sama lain. Padahal adanya meeting, adanya diskusi untuk mendapatkan suatu solusi. Tetapi kebanyakan orang adanya meeting, adanya argumen, akhirnya mereka menjadi masalah. Karena mereka tidak bisa mendapatkan solusi untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu untuk mendapatkan sesuatu jawaban yang lebih baik. Jadi caranya untuk kita bisa mendapatkan kesatuan hati, ini salah satu kuncinya juga. Kita harus letakkan kesombongan kita. Tuhan mau kita berdiri dalam kesatuan hati dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jadinya kita harus bisa mengevaluasi karakter dan kesombongan kita. Kebanyakan tuh kita tuh mau mempertahankan opini dan pendapat kita, dan kita tidak mau meletakkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan akhirnya kalau pendapat kita yang dijalankan, dan akhirnya kita merasa kita tumbuh ego kita, mendapatkan suatu kayak kredit, satu status kayaknya oh aku selalu benar, oh aku memang paling pintar, oh memang aku memang yang paling jago, dan orang lain itu tuh levelnya gak bagus lah. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kesatuan hati karena kita sudah memiliki suatu kesombongan hidup yang kita pertahankan, dan kita merasa diri kita harus benar, selalu benar, dan jalannya harus selalu jalan kita. Terutama kalau kita mau bertumbuh dan bergerak maju di dalam sesuatu hal yang lebih besar, kita perlu memiliki suatu perencanaan yang lebih besar. Kita membutuhkan tim yang besar, kita membutuhkan suatu planning. Maka dari itu kita harus bersedia untuk bekerja sama dengan orang lain. Sebuah tim yang baik akan menangani dan menemukan kesepakatan untuk hal-hal yang lebih baik kalau mereka bisa menemukan kuncinya, yaitu mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil progres dan buah yang lebih baik. Dan mereka bisa bersatu hati melakukannya bersama-sama. Itu dia kuncinya. Gak peduli kita mau sejago apa, tetapi kalau timnya itu adalah rongsokan dan timnya itu adalah senantiasa di dalamnya itu banyak perpecahan, jadi kita pun jalannya semaput-maput dan akhirnya jadi siput, jadi slow motion banget gitu kan. Padahal Tuhan mau kita bergerak lebih cepat, Tuhan mau kita maju lebih baik, tetapi kita jadi siput karena kita tidak mau bersatu hati, dan kita tidak mau melepaskan, dan kita tidak mau meninggalkan kesombongan kita, dan kita selalu maunya kita sendiri yang menjadi one man show. Di dalam pernikahan pun demikian. Banyak orang tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tidak bisa mendapatkan keharmonisan di dalam pernikahan, di dalam keluarga, karena satu sama lain suami dan istri senantiasa bertengkar dan maunya aku yang selalu benar, maunya jalanku yang selalu diterima, gak mau mengalah, senantiasa sepertinya aku yang harus mendapatkan yes dan aku tidak mau dikatakan tidak, dan akhirnya tidak ada kesatuan hati. Makanya ini sangat-sangat penting untuk kita bisa tinggalkan kesombongan dan kita mendapatkan satu tujuan dan satu visi, dan kita lari bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kita semua bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk rumah kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja, untuk kerjaan, semuanya. Kita harus mengerti bahwa ada garis besar, ada gambaran yang jauh lebih besar dibandingkan
keinginan dan pendapat kita doang. Karena banyak manusia tidak mau mengalah dan akhirnya mereka tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar daripada emosional mereka. Dan akhirnya mereka tidak bisa mencapai apa-apa. Karena mereka hanya tinggal di dalam box itu aja. Setiap manusia memiliki bakat dan kreativitas. Dan setiap bahkan di dalam keluarga pun, suami kita mungkin lebih jago ini, istri kita mungkin lebih jago ini. Akhirnya kita sama-sama melengkapi, bukannya sama-sama menghancurkan satu sama lain. Seperti kompetisi di dalam keluarga. Bukan. Jadi gak peduli kalau jalanannya mau hijau, kuning, merah atau orange, apapun itu. Yang penting kita mencapai garis akhir, kita mencapai tujuan. Itu lebih penting daripada diskusi harus warna merah, harus warna hijau. Enggak. Itu dia namanya kesatuan hati untuk satu visi yang benar. Jadi gak peduli jalannya yang mana, yang penting kita dapatkan solusi jalan yang paling baik, jalan yang lebih cepat, jalan yang lebih efisien. Jalannya Tuhan maunya apa, bukan kitanya. Sama seperti di dalam keluarga, kadang-kadang suami istri ribut satu sama lain karena mereka maunya berbeda dan tidak mendapatkan satu solusi. Dan akhirnya mereka pikir udah gak usah aja. Padahal ada suatu rencana Tuhan, padahal ada suatu hal yang Tuhan mau lakukan. Akhirnya tidak bisa tercapai karena tidak mau mengalah dan senantiasa memegang kesombongan, keinginan dan pendapat masing-masing. Itu dia susahnya manusia. Susah kan? Jadi manusia tuh kadang gak gampang. Kita punya ego, kita punya keinginan, kita punya kerinduan, kita punya kesombongan. Maka dari itu kalau kita mau melihat Tuhan untuk bekerja, kita mau lihat kasih karunia Tuhan mengalir, kita harus letakkan dulu. Dan kita tahu bahwa apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan percayakan, kalau memang itu jalannya lebih baik, kalau memang aku harus bekerja sama bersama dengan orang lain dan menimbulkan suatu jalan yang lebih baik, aku ikutin. Yang penting dapat capai hasil akhir yang lebih baik. Gak masalah aku dilecehkan, kayaknya pendapatku tuh tidak baik, gak masalah. It's not about you, bukan tentang kamu, bukan tentang dia, tapi tentang together. Seperti satu keluarga, together, ya kan? Dan coba lihat fondasinya tuh harus benar. Jika hati dan fondasi kita benar, maka sangat mudah untuk kita bisa merelakan, melepaskan keegoisan kita, kesombongan kita. Lakukan apa yang kau tahu bahwa Roh Kudus menuntunmu. Pada saat kita harus berbicara, kita berbicara. Pada saat kita tidak harus berbicara, jangan berbicara. Ikutin kata Roh Kudus. Lakukan yang terbaik apa yang harus kamu lakukan. Dan kita ikutin petunjuk-petunjuk dan jadilah versi yang terbaik untuk dirimu saat ini. Dan menjadi rela untuk berkorban, rela melepaskan hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Dan berjalan bersama-sama di dalam kesatuan hati agar urapan Tuhan bisa mengalir dalam kehidupan kita. Kita tuh memerlukan unity, kesatuan hati di dalam setiap area kehidupan kita. Contohnya apa? Di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam tempat kerja, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam banyak area kehidupan. Kita butuhkan kesatuan hati. Tidak ada satupun area kehidupan kita yang kita tidak butuh kesatuan hati, kecuali kita mau hidup sendiri di hutan. Dan akhirnya kita tidak bisa mencapai hasil yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memiliki dampak karena kita mau hidup di hutan sendiri. Ya kan? Hidup sama gorila. Mau hidup sama siapa? Sama monkey. Di situ berdua doang. Ya akhirnya Tuhan mau lakukan hal yang banyak dan kita gak bisa lakukan. Karena kita tidak mau untuk bekerja sama dengan manusia yang Tuhan sudah tempatkan bersama-sama dengan kita. Kita maunya sendiri. Beda hasilnya. Akhirnya akan beda. Di sini itu ada satu kata, dia baru buka satu vocabulary. Namanya hagamaga. Hager-mager. Kekacauan dan ketidakteraturan. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang gitu. Kemarin dia lagi main-main atau bikin sesuatu gitu. Oh, this is hagamaga. This is hagamaga. Bilang, what is that word? It's confusion, dia bilang. It's messy, it's messed up. And itulah kalau kita bisa katakan hagamaga dalam kehidupan kita, berarti banyak kekacauan, banyak ketidakteraturan dalam kehidupan kita yang harus kita bereskan. Kita harus bersatu hati bersama dengan keluarga kita untuk membereskan hal yang harus dibereskan. Banyak hal kita put aside, banyak hal kita taruh di samping, dan akhirnya keluarga kita jadi hagamaga. Banyak hal di dalam pernikahan kita jadi hagamaga. Karena kita banyak kekacauan dan ketidakteraturan dan ketidakromantisan, ketidakharmonisan. Dan kita tidak mau ladenin dan kita cuma taruh aja di samping. Biarkan aja, biarkan saja taruh di situ. Nanti aku kesel, aku sakit hati, aku pahit hati. Simpen aja terus. Nanti itu akan jadi bom waktu, meledak bom. Tuhan
Tuhan tidak tertarik kepada ketidaksatuan. Karena Tuhan tertarik dan Tuhan sangat-sangat rindu untuk kita semuanya hidup di dalam damai, di dalam keharmonisan. Lepaskan keperbedaan kita. Kita berdiri bersama untuk satu tujuan seperti satu keluarga. Di dalam suatu pernikahan, ketika kita memiliki suatu kekuatan, suatu kesatuan hati, kita bisa mengatasi banyak hal bersama seperti suami dan istri. Pada saat ada masalah bisnis, masalah anak, masalah tantangan hidup, masalah apapun yang terjadi di dalam keluarga itu, kalau ada kesatuan hati dari suami istri di dalam keluarga unit tersebut, itu mereka bisa lalui bersama-sama. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada karena ada satu kesatuan hati. Karena di mana ada satu kesatuan hati, itu ada kekuatan. Di mana ada kesatuan hati, itu ada sesuatu yang bisa namanya power, yang bisa melakukan banyak hal. Dari nothing become something. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada karena kita memiliki kesatuan hati. Kita bisa ciptakan sesuatu lagi bersama. Walaupun bangkrut, krut sampai bunyi krut, walaupun terjadi apapun sampai jatuh-jatuhan, tetapi karena kita ada satu sama lain, kita ada satu unit bersama-sama. Dan akhirnya dari yang krut, akhirnya kita bisa bangkit menjadi krik lagi. Ya kan? Kita bisa jadi lebih oke lagi. Karena apa? Karena ada kesatuan, karena ada visi. Kita bisa melihat, come on, bersama kita do it bersama. Ya kan? Let's do this together. Jadi kita bisa sama-sama mengencourage, support each other. Kita bisa berdiskusi satu sama lain. Dan akhirnya kita bisa sama-sama, kita bisa menciptakan sesuatu. Tetapi bayangkan kalau kita punya segala sesuatu di dunia. Kita punya popularitas, kita punya duit, kita punya bisnis, kita punya kesehatan, kita punya segala sesuatu. Tetapi kita punya unit di dalam internal unit kita, suami istri atau anak-anak tidak punya kesatuan hati. Tiap hari cekcok, mau duitnya mengalir dari atas pun turun, tidak akan ada kebahagiaan. Kenapa? Ada kekosongan, ada ketidakpuasan. Karena pas kita punya semuanya di dunia ini, pas kita pulang ke rumah, tidak ada damai Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada blessing dari Tuhan, tidak ada kasih karunia dari Tuhan. Akhirnya kita merasa sesuatu yang hampa karena kehidupan kita itu sepertinya kayak, ya udah bahagia di luar dapat semuanya, tetapi pulang rumah kayaknya ribut lagi ya, berantem lagi ya. Kesuksesan tidak bisa menjamin kehidupan kita bisa menjadi benar-benar berarti. Oleh sebab itu ini satu hal yang sangat penting, kesatuan hati itu. Bayangkan orang yang tidak punya apa-apa tapi mereka bisa bersatu hati. Dan mereka bisa accomplish so many different things. Mereka bisa mendapatkan, mencapai hal yang lebih dahsyat dalam hidupnya. Aku sama Nick contohnya, kita pernah melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Dan mungkin kadang-kadang sekarang pun kadang-kadang bisa melewati masa-masa sukar. Dan tidak ada namanya jalan selalu mulus dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita tahu kita punya bakat, talenta, dan skill dan kekuatan di satu sama lain itu berbeda. Dan kita tidak cemburu dengan kekuatan satu sama lain, tetapi kita melengkapi. Dan pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi suatu percobaan di dalam kehidupan kita, atau di dalam keuangan lah, atau di dalam keluarga, atau di dalam kesehatan, apapun itu, asal kita bisa bersatu hati, bersepakat, kita mau jalanin bersama, kita bersama dengan Tuhan, we can do all things through Christ who strengthen us. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan banyak hal, dan akhirnya bersama-sama kita bisa melewati badai, dan badainya lewatnya pun manis. Orang dunia bilang manis gitu kan, sebenarnya itu benar. Benar kan? Sebenarnya itu benar. Karena kenapa? Kalau misalnya kita punya kesatuan hati, walaupun pahit, kita bisa melewati bersama-sama itu. Dan akhirnya kita bisa melewati itu menjadi suatu pelajaran. Dan badai-badai tersebut bukannya menghanyutkan, tetapi menjadi suatu kekuatan kita. Bahwa kita sama-sama walaupun lewat badai, lewat topan, walaupun lewat apapun, kita bisa melewati bersama-sama. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, dan kita memiliki kesepakatan hati di dalam internal unit ini. Makanya sangat-sangat penting. Saya mau mendoakan semuanya yang mendengarkan ini. Kalau kita tidak bersehati, tidak bersepakat di dalam keluarga, di dalam suami istri, di dalam keluarga atau household unit apartment yang kita tinggal bersama-sama dengan teman kita, mulai dari situ. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kedamaian dan kesepakatan di sana, akhirnya apapun yang kita punya pun kita tidak bisa mendapatkan suatu kedamaian. Contohnya di dalam pelayanan di tempat kerja.
bos kita mau suruh ini, mau suruh itu. Tetapi kalau kita tidak punya suatu tunduk diri, dan kita tidak mau sehati dengan bos kita, tidak mau sehati dengan teman kerja. Misalnya lagi masak-masak, kita bilang sama chef assistant kita bilang, potong carrotnya begini ya, soalnya saya mau hasil akhir dari desain makananku tuh aku maunya begini. Kamu udah punya satu gambaran, suatu impian bahwa nanti steaknya itu mau begini ya, nanti ada kentangnya begini bentuknya, nanti wortelnya begini ya, nanti begini. Kamu udah ada satu gambaran, satu impian. Dan kamu kasih tahu asisten kamu. Dan tolong ya, wortelnya tolong potong begini ya, kentangnya potong begini ya. Terus mereka bilang, nggak mau aku mau potong gayaku, aku mau caraku sendiri. Dan akhirnya impian garis besarnya tidak bisa tercapai karena ada satu orang yang tidak mau bersehati. Tadinya dia mungkin mau bikin tower kayak wortelnya atau kentangnya jadi bagus, bulat-bulat, tapi orangnya maunya panjang-panjang. Tidak akan bisa terjadi sesuatu yang lebih indah kalau karena dia tidak mengerti gambaran besar, tidak mengerti hasil akhir, tidak mengerti visi dan goalnya, dan dia tidak mau melakukan bagian dia. Akhirnya tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu dia masalahnya di dalam pelayanan, di dalam tempat kerja. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan akhirnya kita tidak mau melakukan bagian kita. Tuhan mau memakai kita menjadi bejananya. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya. Kadang-kadang kita sok tahu dan kita tidak mau dipimpin, dan kita tidak mau bersatu hati dengan tim pelayanan kita, tidak mau bersatu hati dengan tim leader kita, dan akhirnya kita maunya kita sendiri, dan kita tidak mengerti sebenarnya hasil akhirnya itu harusnya begini, dan akhirnya kita mau cara pendapat kita, dan kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pelayanan kita karena kita maunya sendiri, semau gue. Dan tidak akan ada berkat yang mengalir, tidak akan ada kasih karunia yang mengalir kalau kita mempertahankan cara dan gaya kita sendiri. Dan inilah waktunya untuk kita melepaskan, dan waktunya kita untuk bertumbuh. Melepaskan keegoisan kita, kesombongan kita, dan waktunya bertumbuh untuk bisa melihat apa yang akan terjadi kalau kita bersatu hati. Apa yang bisa terjadi kalau kita bersatu hati. Apa garis besarnya. Apa hasil akhir goalnya. Apa impiannya. Apa tujuannya. Dan kalau kita bisa mengerti tujuannya kenapa. Dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam visi itu. Dan kita akan bisa melihat kuasa Tuhan. Kita akan bisa melihat janjinya Tuhan. Kita akan bisa melihat rencana Tuhan digenapi lewat hidupmu, lewat hidupku, dan lewat hidup bersama-sama. Seperti di dalam Mazmur 133 dikatakan di sana, nyanyian ziarah Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya kan? Rukun itu sangat-sangat penting di dalam komunikasi kita, di dalam bekerja bersama, di dalam membuat semua berjalan dengan baik, membangun bersama, memiliki tujuan yang bersama-sama untuk bekerja di dalam satu kesatuan, berada di dalam satu visi, di dalam satu misi, di dalam satu naungan, di dalam satu rencana, dan akhirnya kita bisa mencapai sesuatu yang dahsyat. Kita mudah mengampuni karena manusia kadang-kadang udah kena tersinggung, kita offended pada saat pendapat kita tidak dijalankan. Kita merasa kayaknya seperti suami istri pun bisa sering begitu. Oh, kayaknya kok selalu suami yang benar ya. Kok selalu dia yang harus have the last word. Kayak selalu mendapatkan, dia selalu harus begini, harus begitu. Dan akhirnya kita memiliki suatu akar pahit di dalam keluarga kita. Akar pahit di dalam kesehatian kita. Dan tidak mau mengampuni, dan akhirnya kehidupan kita, keluarga kita, semuanya terkumpul dan terhimpun dengan banyak kepahitan. Makanya pas pulang rumah aja udah pahit. Pernah gak kita masuk ke dalam suatu kayak masalah, kayak saking konfliknya sangat besar, dan kita rasanya kayak misalnya orang tuh kayak gini ya. Aku pernah dengar orang cerita kayak mereka kerja di luar dan mereka akan cari setiap excuses, setiap alasan supaya gak pulang rumah. Kenapa? Karena lagi konflik sama istrinya. Dan akhirnya kayaknya lebih baik aku di kantor 10 jam aja, 20 jam aja, lebih gak masalah tidur sampai di kantor, aku rela karena aku gak mau lihat muka istriku, karena aku lagi kesel. Lagi pahitnya tuh di sini loh, orang bilang loh, sakitnya di sini, orang bilang gitu kan. Jadi sampai gak mau pulang gitu. Dan akhirnya itulah namanya caranya setan untuk menghancurkan pernikahan. Caranya setan untuk menghancurkan kesatuan hati di dalam keluarga. Caranya setan untuk menghancurkan kesatuan hati di dalam pelayanan. Itulah setan maunya menghancurkan, karena setan tahu ada kekuatan yang sangat dahsyat, ada kekuatan yang sangat besar pada saat umat Tuhan bersatu hati, pada saat umat Tuhan mengerti bagaimana mengampuni, pada saat keluarga-keluarga tahu bagaimana untuk bangkit dan untuk bisa benar-benar overcome masalah-masalah situasi mereka. Dan akhirnya mereka bukannya fokus untuk berperang satu sama lain, tetapi mereka bisa fokus
untuk berperang maju bersama-sama dengan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Karena mereka mengerti bahwa peperangan di dalam ini tuh gak penting. Ini namanya distraction. Ini tuh namanya satu gangguan. Tetapi kita harus melihat lebih dari ini. Kita harus mengampuni hal yang tidak penting, gak usah dipikir-pikir lagi, gak usah diungkit-ungkit lagi. Bukan siapa yang benar, bukan siapa yang salah, tetapi ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan hasil optimal. Belajarlah untuk slow to speak. Jangan mulut bocor, jangan jadi ember bocor. Taunya berantem, taunya ribut, taunya banyak tingkah. Bukan waktunya begitu lagi. Ini udah masa-masa di mana akhir Tuhan mau membangkitkan generasi-generasi yang bisa bangkit untuk bisa mengalirkan urapannya ke dalam dunia ini, mengalirkan berkatnya ke dalam hidupmu, ke dalam keluargamu, ke dalam apartemenmu, ke dalam keturunanmu, ke dalam pelayananmu. Itulah Tuhan mau lakukan hal demikian. Tetapi kita terganggu oleh namanya distraction itu yang setan mau masukkan dalam hidup kita. Hal-hal kecil dibuat jadi besar. Oleh sebab itu, kerjasama dengan baik di dalam keluarga kita, kerjasama dengan baik di dalam pekerjaan kita, dan lihat dan buktikan bahwa firman Tuhan akan digenapi. Bahkan ada urapan, akan ada berkat yang akan mengalir. Bayangkan namanya puzzle. Kalau dia tidak mau masuk ke dalam klipnya itu, jadi gambaran besar tidak akan terjadi. Imajinasikan kalau setiap orang mau melakukan bagiannya mereka masing-masing, apakah yang akan terjadi di dalam tubuh Kristus? Kalau kita mau menjadi tangan, kita mau menjadi kaki, kita mau menjadi apapun yang Tuhan mau kita jadi, dan akhirnya tubuh Kristus itu akan terbentuk. Tetapi kalau semuanya mau menjadi tangan, siapa yang mau jadi kaki, siapa yang mau jadi kepala, siapa yang mau jadi sebelah kiri? Tapi kalau kita semuanya mau dan tahu bagian kita masing-masing di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam apapun yang kita dipercayakan, dan kita bisa membangun suatu unit, suatu tubuh yang sangat kuat, dan kita sadari apa bakat kita, apa talenta kita, apa panggilan kita, apa tujuan hidup kita, dan kita combine semuanya seperti puzzle bersama-sama, dan lihat rencana Tuhan di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam kehidupanmu akan digenapi dengan dahsyat. Sekarang coba pikir, apa yang bisa merusak kesatuan hati? Apa yang bisa merusak unit keluarga kita? Apa yang bisa merusak tim kita dalam kehidupan kita, pelayanan kita, dan kekeluargaan dan anak-anak dan semuanya? Komunikasi yang salah, kesalahpahaman, kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar. Mungkin tidak adanya suatu tujuan yang jelas kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan. Mungkin mereka tidak mengerti apa visi dan tujuan, dan mungkin adanya suatu kecemburuan. Maksudnya bukannya malah menghargai bakat dan talenta dan kekuatan masing-masing di dalam keluarga, di dalam pelayanan, tetapi malahan menghancurkan satu sama lain dibandingkan membangun. Mungkin adanya kecemburuan tersebut, dan kita merasa kok orang ini lebih baik ya, kok orang ini lebih bisa dipakai Tuhan ya, kok orang ini keluarga ini bisa diberkati lebih ya, kok bisnis mereka lebih oke ya, kok orang ini kelihatannya romantis ya, kok orang ini lebih harmonis. Mungkin mereka kelihatannya begitu, mungkin kenyataannya enggak. Tapi kalau memang mereka kenyataannya begitu, pasti mereka dengan sengaja mau investasikan waktu dan hati dan pengorbanan mereka untuk make it work. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu tidak bisa kita kayak it suddenly happen. Kita harus memiliki pilihan. Pasti orang-orang tersebut mereka dengan sengajanya memupuk keluarga mereka dengan kasih, dengan pengampunan, dengan hal-hal yang menguatkan satu sama lain, bukannya menghancurkan satu sama lain. Apa kata-kata yang kita katakan di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita satu sama lain, di dalam tim kita, di dalam rumah kita? Apakah kata-kata yang membangun, menguatkan, mengencourage satu sama lain, atau kata-kata yang merusak, merubuhkan rumah kita sendiri loh? Oleh sebab itu coba cek dan evaluasi kehidupan kita. Mungkin kata-kata yang kita pakai itu menjadi suatu senjata iblis untuk menghancurkan keluarga kita. Jadi jangan sampai kita biarkan hal tersebut. Coba lihat dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika kita iri hati kepada orang, kita tidak bisa bersatu hati. Oleh sebab itu lepaskan kasih sejahtera. Jadi kita harus lepaskan kasih, lepaskan pengampunan, dan kita melihat hidup kita akan masuk ke level yang lebih lain. Lihat di sini, berkat sukacita kita bisa nikmati ada dalam hidup kesatuan itu kalau kita ada berkat-berkatnya. Mazmur 133 ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga,
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang pertama yang kita dapatkan berkat kalau kita bersatu hati, kita akan menikmati keindahan dan manisnya harmoni di antara satu sama lain. Akan ada satu aroma yang manis di dalam keluargamu, di dalam apartemenmu, di dalam pelayananmu, di dalam kehidupan kerjamu, di dalam kehidupan hari-hari kita. Akan ada sesuatu sukacita yang tidak bisa diluapkan, seperti sesuatu yang amazing di dalam keluarga. Kalau kita memiliki suatu kesatuan hati, bayangkan sukacita yang ada di dalam kehidupan keluarga tersebut. Dan dalam Filipi 2 ayat kedua di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. It's beautiful bahasa Prancisnya kan, sangat indah. 1 Korintus 1 ayat 10 TB dikatakan di sini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oleh sebab itu, banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan, menghimbau kita untuk bersatu hati. Jangan pernah berpikir bahwa bersatu hati itu kita harus 100% sama pendapatnya. Bukan, tetapi kita mengerti ada tujuan yang lebih besar dibandingkan pendapat kita. Ada sesuatu yang lebih dahsyat yang bisa kita capai. Dan kita di dalam satu harmoni itu ada satu melengkapi satu sama lain. Contohnya kalau kita tahu bagaimana cara menyanyi, ada namanya bagian alto, suara 1, suara 2, suara 3. Kalau bahasa Prancisnya lebih kerennya alto, tenor, melody gitu kan ya. Tapi kalau kita cuma nyanyi alto doang, itu kayaknya tuh aneh banget gitu loh. Kayak gak ada landasannya. Tenor doang gak ada landasannya. Kalau nyanyi melody doang ya udah oke gitu. Tapi kayak gak ada suatu, gak lengkap gitu. Tapi pada saat kita taruh harmoni tenor alto bersama, itu menjadi suatu suara yang indah, nyanyian pujian yang indah. Anak-anak saya mereka senang sekali belajar harmoni, si Nathan apalagi khususnya pada saat Nathan nyanyi sendiri harmoni, itu kayaknya tuh aneh. Tapi pada saat kita dengarnya kok aneh, tapi pada saat disatukan sama Josiah dan sama suara Sofia, it's become beautiful harmony. Karena mereka bertiga, walaupun suaranya beda, walaupun nadanya beda, tetapi tujuannya sama. Untuk mencapai suatu hasil yang harmonis. Garis besarnya itu adalah mencapai hasil yang indah. Tapi bukan berarti mereka nyanyinya satu nada kan? Tidak, suaranya pun beda. Suaranya beda nada, tetapi pas dikumpulkan menjadi satu. Itulah namanya kemanisan yang bisa terjadi. Dan harmonis itu kita berarti mengampuni satu sama lain. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Ya kita bakal ada masalah karena kita mau mencapai hal yang lebih besar. Mungkin kita akan membangun banyak lebih diskusi, banyak lebih kayak kita di dalam gereja ini kita lagi membangun banyak sekali tim dan suatu perancangan, planning untuk ke depan. Dan pasti akan ada opini, akan ada pertanyaan, akan ada satu brainstorming. Itu bagus karena mereka mendapatkan suatu ownership, satu hal kayak, oh iya, karena aku mau membuat rumah Tuhan menjadi lebih baik, makanya I wanna voice my opinion. Bukan berarti itu buruk, tetapi karena mereka inginkan gereja lebih baik, mereka inginkan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik, dan akhirnya kita bisa mencapai hasil yang lebih baik karena adanya orang-orang yang bersedia untuk meletakkan otaknya, pikirannya untuk mendiskusikan bagaimana untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Itu dia tujuannya. Bukan berarti kita ribut, bukan berarti kita berantem, bukan berarti kita beda pendapat, bukan, tetapi kita sama-sama memiliki suatu pandangan yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Make the house of God better. Sama di dalam keluarga. Make your hearts become more harmonized. Contohnya di dalam Kolose 3 ayat 13 di situ dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itulah di dalam kesatuan hati, butuhnya pengertian.
butuhnya tujuan, butuhnya satu sama lain untuk kita bisa melengkapi satu sama lain. Bakatmu, talentamu, kekuatanmu itu berbeda dengan aku. Oleh sebab itu kita membutuhkan satu sama lain. Saya sama Nick juga begitu. Yang saya bisa, dia nggak bisa mungkin kan. Tapi banyak kan dia bisa gitu kan. Yang dia bisa, saya nggak bisa. Tetapi karena kita mau bersatu hati untuk melihat satu tujuan, hasil akhir yang baik untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan gereja dan lain-lain. Dan akhirnya kita rela untuk melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang lebih indah karena kita taruh, namanya sinergi, kita taruh kepentingan gereja, kepentingan rencana Tuhan lebih penting daripada opini dan pendapatku diterima atau tidak. Ya kan? Dan akhirnya kita bisa melengkapi satu sama lain dan kita bisa berjalan bersama-sama. Dan kalau sampai ada masalah ke depannya, dan kita harus belajar let go. Dan bukannya kita berhenti, dan bukannya kita quit, tetapi kita let go hal yang tidak penting. Dan kembali lagi reshift fokus dan tujuan. Dan akhirnya kita bisa gampang untuk mengampuni satu sama lain. Contohnya kalau orang main orkestra, main olahraga, main paduan suara, apapun keterlibatan kita sekecil apapun itu, kalau kita tidak bersatu hati pasti akan bikin namanya haga-maga. Kacau gitu kan, akan bikin suatu ketidakharmonisan. Karena di dalam orkestra 1 not, 2 not, 3 not kalau kita memainkan sendiri, volumenya mau kita naikin sendiri, kita tidak mau bersatu hati, sepadan, dan pasti akan membuat kekacauan. Tetapi kalau kita mau main di dalam volume kita, di dalam pantauan, di dalam instruksinya kita, dan kita akan mendengar suatu orkestra yang sangat manis, simfoni yang sangat manis. Di dalam olahraga pun begitu, ada yang tukang jaga gawang, ada yang tukang sepak, ada yang tukang tendang, semuanya masing-masing punya bagiannya dan semuanya bekerja sama untuk apa? Memenangkan pertandingan. Kalau orkestra semuanya bekerja sama untuk mendapatkan keharmonisan dan suara yang manis, suara yang indah. Dan apa yang kita lakukan saat ini untuk melakukan bagian kita di dalam keluarga kita, untuk memproduksikan sesuatu hal yang indah dari keluarga kita. Di dalam pelayanan kita, apa yang kita lakukan untuk kita lakukan bagian kita untuk memproduksikan sesuatu yang indah di dalam pelayanan kita. Coba lihat lagi kembali, apakah kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, memakai bakat dan talenta untuk benar-benar mendapatkan suatu hasil buah yang indah. Sangat lelah kalau kita mau melakukan hal yang besar, tetapi kita lakukan sendiri, itu tidak mungkin. Tapi kalau kita bersama-sama, kita akan menghasilkan hasil yang lebih besar. Jangan sampai kita lelah untuk berjuang, untuk bersatu hati. Jangan sampai kita menjadi lesu. Tetapi kita harus senantiasa bangkit kembali pada saat kita menyadari bahwa setan lagi mau menghancurkan kesatuan hati. Bayangkan ya, kadang-kadang kalau lagi mau pelayanan besar, lagi mau KKR, lagi mau lakukan hal yang besar, ada aja yang bisa terjadi di dalam tim. Itu namanya apa? Gangguan. Supaya kita tidak bisa konsentrasi dengan hal yang penting. Supaya kita tidak konsentrasi kepada dampak yang akan terjadi. Jadi konsentrasinya ributin satu sama tim. Baju apa ya? Lu mau pakai baju hijau? Aku gak mau, aku maunya baju orange. Gue gak mau. Jadi ribut waktunya di sana. Padahal waktu yang kita pakai ribut itu sebenarnya bisa kita pakai untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa melayani lebih berdampak. Bisa lebih lagi penuh dengan urapan. Bagaimana kita bisa pakai waktu kita untuk berdoa lebih. Bukannya berantemin soal baju, soal seragam, soal makanan. Gak penting. Iblis itu selalu berusaha merusak kesatuan di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam pelayanan. Karena dia tahu ada suatu kuasa yang sangat dahsyat yang bisa terjadi kalau kita bersatu hati. Apalagi namanya gosip. Itu namanya kerjaan setan untuk masuk ke dalam gereja, ke dalam keluargamu, ke dalam apapun kesatuan hati supaya kamu tidak bersatu hati. Dan akhirnya kamu memiliki suatu refleksi, suatu pandangan yang berbeda karena kamu dengerin gosip. Akhirnya kamu tidak bisa bersatu hati lagi dengan orang tersebut. Karena kamu udah tahu digosipin terus tentang si A nih. Si A itu tuh begini. Akhirnya pas kamu ketemu si A, kamu pikir kamu bisa benar-benar bersatu hati dengan dia. Gak bisa, kenapa? Udah punya pandangan yang jelek karena dengerin gosip. Jadi kalau orang gosip, cuekin aja. Berhentiin mulutnya. Jangan gampang-gampang terkena gosip. Orang gosip itu namanya itu kiriman.
Kiriman apa? Kiriman air terjun? Bukan, itu kiriman namanya gangguan. Cuekin dan berhentiin mulutnya. Bilang kalau mau gosip bukan di sini ya, sorry ya. Maaf ya, saya tuh gak suka dengerin gosip. Kamu kalau gosip itu berarti kamu lagi dipakai setan untuk menghancurkan kesatuan hati di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam keluarga. Aduh, jangan maulah begitu. Mendingan kita tobat. Jangan tobat kumat. Tobat bener-bener. Dan kita juga jangan kepancing, pengen tahu, sok tahu jadi dengerin. Oh gak masalah dong, saya dengerin gitu supaya saya bisa doain lebih. Alasan, itu namanya tipuan setan. Jangan dengerin. Orang mau gosipin apapun, itu urusan mereka. Tapi urusan kita untuk jaga kuping, jaga telinga, jaga hati. Dan jaga respon kita dengan baik, dengan classy. Oke? Story, that's not for me. I walk away from it. Gitu aja. Gak usah judge dia, gak usah khotbahin. Biarin aja dia gosip pria, lama-lama dia gosip sama tembok. Talk to my hands, cause the hand won't understand. Talk to the hands, gitu. Ya, kalau sopan, kalau nggak sopan jangan, oke? Jadi apapun yang mengganggu keharmonisan, kemanisan di dalam keluarga, dalam pelayanan apapun, jangan kita kesampingkan, tetapi resolve the issue. Apakah ada situasi yang membuat kita kepahitan di dalam suami istri, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam apapun, bereskan, ampuni, lepaskan supaya kuasa Tuhan bisa mengalir. Yang kedua, hadirat Tuhan dan harum minyak urapannya mengalir pada saat adanya kesatuan hati. Ada suatu fragrance yang dahsyat, ada kemurahan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kita ini tuh mengerti bagaimana menerima hadirat Tuhan di dalam gereja kita, dan kita tahu bagaimana Tuhan bisa menyentuh orang-orang. Dan kalau kita mau mendapatkan hadirat Tuhan yang dahsyat dan urapan yang dahsyat, kita harus memiliki kesatuan, kita harus memiliki bahasa yang sama. Bukan bahasa dialek, tetapi bahasanya bahasa rohani. Bahasa yang mendeklarasikan janji Tuhan. Bahasa yang memproklamirkan kasih Tuhan dan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Bukan bahasa-bahasa yang meragukan. Di dalam kehidupan kita harus belajar mengekspresikan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang melahirkan ketidaksatuan hati. Deklarasikan yang baik. Ketika kita menyembah bersama di dalam kesatuan hati, di dalam penyembahan kita, pada saat kita berdoa di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, dengar baik-baik di sini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bayangkan kalau kita bersatu hati, kita menyembah Tuhan, lihatlah akan ada Roh Kudus yang tercurahkan, dan akhirnya kita diperlengkapi dan kita menjadi berani, menjadi saksi Tuhan. Dan coba lihat lagi di dalam Matius 18 ayat 19 TB. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sangat-sangat dahsyat kan? Dan coba kita lihat lagi di sini. Kita harus haus akan urapan Tuhan, akan karyanya Tuhan, akan pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat yang terjadi di dalam gereja, di dalam hidupanmu, di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, di dalam semua area kehidupanmu. Tetapi sebelum kita haus akan hal tersebut, beresin dulu. Biarlah hadirat Tuhan tercurah, biarlah hadirat Tuhan tertumpahkan di dalam kehidupanmu, supaya engkau bisa diberikan keberanian untuk bisa mengresolve masalah-masalah yang selama ini kita pendam-pendam. Dan biarlah hadirat Tuhan menguatkan kita untuk kita bisa lebih lagi bersatu hati. Karena pada saat kita bersatu hati lebih lagi, akan ada suatu kasih karunia, akan ada suatu berkat, akan ada suatu urapan yang mengalir lebih dahsyat lagi dibandingkan sebelum yang kita alami. Itu dia namanya, setan tuh mau menghancurkan kesatuan hati di gereja, karena setan tahu juga kalau ada orang-orang yang bisa menyembah Tuhan bersatu hati di dalam gereja, lihat itu tembok gereja itu akan pecah, akan ada terjadi kegerakan yang dahsyat. Makanya dibiarkan kekacauan, dibiarkan perpecahan di mana-mana. Ketidaksatuan hati bersama pemimpin, bersama tim, bersama apapun itu, akhirnya curahan kuasa Roh Kudus tidak bisa tercurahkan dengan sebebas-bebasnya. Karena urapan Tuhan mengalir di dalam kesatuan. Tetapi musuh kita berusaha untuk menghentikan urapan tersebut. Karena di dalam urapan Tuhan akan ada perubahan hidup yang terjadi. Di dalam urapan Tuhan akan ada berkat yang mengalir lebih. Di dalam urapan Tuhan Dia akan memberikan Roh Kudusnya lebih lagi untuk memberikan kita keberanian untuk menyaksikan firman Tuhan. Dampaknya dahsyat.
Musuh kita mau kita berselisih, musuh kita mau kita bertengkar, musuh kita mau kita waste time, memakai waktu kita untuk hal-hal yang sebenarnya bukan rencana Tuhan. Oleh sebab itu peka-peka, bukan pekak tetapi peka, supaya kita bisa benar-benar menggenapi rencana Tuhan. Amin. Jangan berharap urapan bisa mengalir ketika kita bersatu hati di dalam hal yang salah. Kita mengerti sekarang bersatu hati, kesatuan hati akan menghasilkan hal yang dahsyat. Urapan Tuhan akan mengalir dan kuasa Tuhan akan dicurahkan. Tetapi kalau kita bersatu hati untuk hal yang salah, kuasa Tuhan tidak akan mengalir. Oke? Di dalam cerita Menara Babel ini, mereka memiliki suatu kesatuan hati yang dahsyat. Mereka kumpulin orang-orang semuanya. Mereka mau membangun menara tower tersebut supaya mereka bisa sepertinya mendapatkan suatu kemuliaan. Sombong gitu ya. Dan akhirnya mereka mau membangun tower tersebut. Dan mereka gerakan semua manusia, semua pasukan digerakkan supaya mereka bisa mendapatkan human resource. Mereka bisa dapatkan tower tersebut bisa terjadi. Sampai Tuhan berkata di ayat tersebut, tidak ada hal yang mereka pikirkan yang tidak bisa mereka lakukan karena mereka bersama-sama bersatu hati. Disitulah. Kalau kita bersatu hati untuk yang salah, hal yang salah itu, tujuan itu pun bisa digenapi. Menara Babel itu makanya tetap bisa terbangun karena mereka bersatu hati dan mereka bersama-sama menggerakkan. Ada suatu kuasa kekuatan yang besar pada saat semua orang tuh punya satu gerakan, satu hati, satu visi, satu misi, satu tujuan. Sampai Tuhan harus mengacaukan bahasa dan membuatkan mereka jadi kacau. Sampai itu akhirnya tidak bisa terjadi. Padahal kalau mereka teruskan, mereka bisa membangun hal tersebut, tetapi untuk tujuan yang salah. Dan Tuhan tidak berkenan hal tersebut. Oleh sebab itu hal-hal yang bergosip ria, Tuhan tidak berkenan. Hal-hal yang tidak baik, Tuhan tidak berkenan. Jangan bangun demikian. Jangan bersatu hati dengan yang salah. Jangan bersatu hati dengan kumpulan-kumpulan yang salah. Lari dari kumpulan yang salah. Lari dari hal-hal yang tidak baik. Dan pada saat kita bergerak maju untuk hal yang benar, kuasa Tuhan akan membangun, mensokong, mendorong kita untuk bisa mendapatkan hasil yang memang kita harusnya dapatkan. Jadi manusia cenderung mengikuti apa yang orang lain lakukan. Mereka mau mendapatkan penerimaan. Jadi kalau the crowds, keramaian bilang begini, kita ikutin. Sebenarnya kita tidak boleh mengikuti apa kata manusia, tetapi kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Dan juga kalau orang-orang yang ditempatkan di dalam kehidupan kita itu adalah dari Tuhan, mari kita cari solusi bersatu hati bersama. Tetapi kesatuan di dalam Tuhan itu berkata, apapun yang Tuhan katakan, aku akan lakukan. Aku akan hidup untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, dan aku tidak akan mengkompromikan value dan standar kehidupanku hanya untuk ikut-ikutan dengan keramaian, ikut-ikutan manusia seperti Menara Babel. Karena sepertinya orang-orang pada ikut membangun, oh aku ikut-ikut rame-ramein, aku ikut bangun, tetapi kamu gak sadar apa yang kamu bangun itu sebenarnya menentang rencana Tuhan, menentang hadirat Tuhan. Kamu sedang lagi menentang tujuan Tuhan dalam hidupmu. Makanya jangan terbutakan ikutin manusia, ikutin Tuhan. Ikutin Tuhan, kita aman, kita bisa teraminkan. Ikutin manusia, akhirnya kita terontokkan. Oke? Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita memiliki kesatuan hati, di dalam ayat tadi Mazmur 133 berkata, hidup yang penuh berkat, kalau kita mau berkat itu tercurah, kita mau hidup di dalam keberkatan Tuhan, kita akan melihat kehidupan kita akan menghasilkan dampak yang lebih besar kalau kita bersatu hati. Di dalam Ulangan 32 ayat 30, saya bacakan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Dan di situ di dalam Mazmur 3 ayat 7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Karena kalau kita memiliki kesatuan hati, kita memiliki kebersamaan, kita memiliki pasukan. Tidak peduli peperangan apa yang kita jalani, apapun yang kita lewati, kita tetap akan menang karena kita tahu pasukan yang ada bersama di dalam kita itu adalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita menang senantiasa. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan untuk melengkapi satu sama lain. Kita membutuhkan untuk bekerja sama bersama-sama dengan orang lain. Kita membutuhkan untuk mengasihi keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, supaya kita bisa menggenapi panggilan Tuhan di dalam keluarga dan kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, bayangkan dampak yang bisa kita lalui, yang kita bisa dapatkan kalau kita memiliki kesatuan hati tersebut. Kita bisa menjadi saksi Yesus.
Kita bisa dipakai menjadi alatnya. Kita bisa mencerminkan terangnya ke dalam dunia ini. Kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia akhir tersebut. Karena kita willing dan kita mau untuk benar-benar melepaskan keegoisan kita, melepaskan keangkuhan kita, dan kita mau menempatkan, memposisikan diri kita untuk bersatu hati dan memaafkan orang-orang, dan kita bisa melihat Tuhan berkarya, Tuhan bekerja oleh ketaatan yang kita mau taati saat ini. Pada saat kita mau taat, pada saat kita willing to say yes Lord, I'm willing, aku mau lakukan, aku mau bersatu hati, aku mau maafkan, aku mau tembus masalah-masalah proses yang aku harus jalani, dan lihat karya Tuhan, lihat dampak yang kau bisa jalani, lihat kesatuan hati di dalam apartemenmu. Engkau malah bisa melihat menjadi apartemenmu itu bukan hanya menjadi suatu apartemen yang biasa-biasa, tetapi bisa di dalam apartemenmu pada saat kau tinggal bersama-sama dengan yang lain, kau bisa menjadi terang, kau bisa menjadi apartemenmu itu menjadi suatu lighthouse, mercusuar, dan keluargamu bisa menjadi suatu saksi kepada banyak orang. Pelayananmu bisa berdampak jauh lebih dahsyat dibandingkan engkau lakukan sendiri. Amen. Dan biarkan kita berdoa sama-sama saat ini, karena saya yakin bahwa Tuhan ada rencana dalam kehidupanmu. Tuhan ada panggilan, Tuhan ada tujuan dalam kehidupanmu. Kita hanya ikutin Dia dan taati Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan membungkus mereka rapat-rapat Tuhan. Apapun kuasa-kuasa iblis yang mau mencoba menghancurkan keluarga, pernikahan, dan pertemanan mereka, dan kesehatan mereka di dalam setiap area kehidupan mereka Tuhan, kami mau Tuhan hancurkan segala kuasa-kuasa dan gangguan tersebut Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan mintakan kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami bisa berdiri bersatu hati bersama-sama, memerangi dan memenuhi panggilan dan tujuan hidup kami Tuhan, supaya kami bisa dipanggil menjadi seorang pemenang, dan hidupnya kami bisa benar-benar berdampak Tuhan. Karena urapan-Mu akan mengalir, berkat-Mu akan mengalir, keharmonisan di dalam kehidupan kami Tuhan akan terpancarkan menjadi suatu aroma, menjadi suatu fragrance yang begitu manis Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan benar-benar biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati semuanya, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.